semua teman-teman Permata yang ada di rumah. Udah lama sekali ya kita tidak bertemu, bertatap muka, PA bersama. Dan hari ini kita akan melakukan pembelajaran Alkitab kita, walaupun secara online tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita, kami undang semua teman-teman yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, kita angkatkan pujian kita, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Kita angkatkan pujian ini sekali lagi. Bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya. Berkumpul dalam anugerah-Nya. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka semua di dalam rumah Tuhan. Saudariku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan melakukan pembelajaran Alkitab kita. Semua teman-teman kami undang untuk duduk kembali. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita serahkan segala sesuatunya ke dalam kehadirat Tuhan. Kita angkatkan pujian kita, Yesusku penyelamatku. Kita percaya, saudaraku, apapun keadaan kita saat ini, apapun yang sedang kita hadapi saat ini, kita hanya memiliki satu penyelamat, yaitu Yesus Tuhan kita. Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur ya Bapa, ketika Bapa masih memberi kami kesempatan untuk kembali bertemu dengan anak-anak kami Permata, Kanaan GBK Perunggun Batu Aji. Kami akan belajar firman Tuhan walaupun kami lakukan secara online. Tapi kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, Roh Kudus-Mu yang mengajari kami. Biarlah pelajaran firman Tuhan hari ini betul-betul memberikan kami pemahaman yang baru, menambah iman percaya kami, dan kami semakin setia dalam menyembah Engkau. Berkati juga hamba yang menyampaikan firman ini. Berkati seluruh anak-anak Permata yang mendengar dimanapun mereka berada. Kasih setiamu yang memberkati kami. Terpuji termulia Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom buat semua anak-anak Permata yang kami kasihi. Salam rindu dari kami buat semua anak-anak Permata. Kita akan belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita, yang menjadi bahan PA atau pembelajaran firman Tuhan hari ini, dengan tema adalah bertekunlah. Bertekunlah. Adik-adik Permata yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kata bertekun, bertekunlah itu dasar katanya adalah tekun. Apa arti tekun? Dikatakan tekun itu bisa kita katakan suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau suatu hal apapun itu kita lakukan terus-menerus, tidak bosan, itu istilahnya, itu bisa diartikan dengan tekun. Belajar tentang tekun atau arti kata tekun, ini juga dekat dengan kata setia. Jadi seorang yang tekun melakukan pekerjaannya, atau seorang anak yang tekun untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dalam permainannya, biasanya dia setia sampai akhir. Dia selalu berjuang. Bagaimana supaya apa yang dia harapkan itu, apa yang dia impikan itu tercapai. Jadi kalau dikatakan itu bertekun, itu dekat dengan kesetiaan. Adik-adik Permata yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 2. Ini berbicara ketika setelah turunnya Roh Kudus. Setelah turunnya Roh Kudus yang hinggap seperti lidah api, dan juga bagi semua orang, tidak hanya rasul dan orang percaya pada saat itu,
Bahkan pada hari itu 3.000 orang lebih percaya dan dibaptis. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, banyak orang yang percaya. Inilah mulai jemaat mula-mula. Disinilah mulai kehidupan jemaat mula-mula yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat dalam teks kita hari ini, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, ada beberapa kali disebutkan di sini kata tekun. Dalam ayat 42, mereka bertekun dalam hal apa? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Oke, dalam ayat 42 ini ada dua hal ketekunan yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula. Bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Dua hal. Bertekun di dalam pengajaran dan persekutuan. Jemaat mula-mula berkumpul, jemaat mula-mula bersekutu untuk mendengar pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh rasul-rasul. Anak-anakku permata yang terkasih, ya mungkin saat ini persekutuan, pengajaran tidak bisa kita lakukan secara bersama, ya seperti yang kita lakukan dalam ibadah raya di gereja kita setiap hari Minggu, atau juga PA kategorial permata yang kami lakukan setiap hari Kamis, yang ada di sektor masing-masing tidak bisa kita lakukan. Tapi ketekunan di dalam pengajaran dan persekutuan ini bisa kita lakukan dari tempat kita masing-masing. Saya percaya hari ini, jam ini, waktu ini banyak anak-anak permata yang ikut tekun di dalam pengajaran. Kita bersekutu melalui media sosial ya, walaupun tidak bisa bersama bertatap muka, tapi ini juga adalah persekutuan. Dan seterusnya juga, kalau nanti kita sudah bisa melakukan PA bersama, tetaplah bertekun. Ya, bertekunlah di dalam pengajaran. Artinya bertekunlah dalam belajar firman Tuhan. Bertekunlah dalam mendengar firman Tuhan. Bertekunlah dalam merenungkan firman Tuhan. Jadi kalau dikatakan bertekun itu setiap hari ya. Setiap hari kita ada, setiap pagi kita ada saat teduh bersama. Baik secara langsung di Facebook jam 5.30 atau disiar ulang ya, direkam ulang dan di-share ke grup permata. Saya yakin anak-anak permata semua bertekun dalam hal ini. Bertekun di dalam pengajaran. Yang kedua, bertekun di dalam persekutuan. Kalau persekutuan yang kita lakukan saat ini di tengah-tengah gereja kita, yaitu PJJ secara online, ibadah minggu, live streaming, dan juga kegiatan doa permata yang kita lakukan setiap hari Jumat, dan juga mulai saat ini kita akan melakukan belajar firman Tuhan atau Bible meeting yang kita sebut setiap hari Kamis jam 8, dapat kita lakukan dengan setia. Dari tempat kita masing-masing kita tidak bertatap muka, kita tidak berjabat tangan, tapi hati kita menyatu, tetap menyembah dan memuji Tuhan. Ini dua hal ketekunan yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula dan bisa kita lakukan sampai sekarang juga. Selanjutnya dalam ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Tuhan. Ketekunan yang selanjutnya yang diperlihatkan oleh jemaat mula-mula adalah tekun dan sehati dalam berkumpul. Tekun dan sehati dalam memuji Allah. Dalam memuji Allah. Berdoa dan memuji Allah. Mereka memperlihatkan sebuah ketekunan. Jemaat mula-mula memperlihatkan sebuah ketekunan. Anak-anak permata, saya yakin juga ya masing-masing kita atau anak-anak kami permata tetap bertekun dan sehati di dalam pengajaran, di dalam persekutuan, di dalam memuji Tuhan, di dalam doa-doa kita yang kita lakukan setiap waktu, yang kita lakukan bersama-sama dari tempat kita masing-masing. Tetaplah bangun persekutuan kita. Tetaplah tekun di dalam pembelajaran firman Tuhan.
Anak-anak permata yang terkasih, bagaimana cara kita supaya bertumbuh di dalam iman? Ini menjadi pertanyaan. Bagaimana cara kita supaya kita bertumbuh dalam iman? Kita sudah belajar dari ketekunan jemaat mula-mula. Apa yang kita lihat ketika mereka tekun di dalam pengajaran, tekun di dalam persekutuan, tekun dalam memuji Tuhan, tekun di dalam doa, ternyata mereka semakin hari diberkati. Dan semakin bertambah orang yang percaya karena melihat ketekunan-ketekunan gereja mula-mula. Saya yakin dan firman ini juga akan mengajari kita. Ketekunan kita bersama-sama ini akan membuahkan hasil, tidak akan sia-sia. Bagaimana supaya kita bertumbuh dalam iman? Anak-anak permata yang terkasih, bagaimana supaya kita bertumbuh dalam iman? Kita belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh jemaat mula-mula. Yang bisa kita sebut ini petobat-petobat baru. 3.000 lebih loh, luar biasa. Ada 4 hal yang bisa kita lihat. Pertama, bagaimana permata tetap permata yang mau belajar. Bagaimana permata menjadi permata yang tetap belajar. Ada istilah ya, belajarlah seumur hidup. Itu artinya belajar itu tidak pernah berhenti. Seorang permata juga mampu belajar seumur hidup. Belajar tentang firman Tuhan. Bahkan belajar bagaimana menghadapi hidup. Bersama-sama seluruh manusia pada waktu ini, pada zaman ini, kita sedang belajar. Dari hal yang selama ini kita tidak mengerti, bahkan tidak pernah kita rasakan. Tidak pernah kita lihat. Sejarah juga belum pernah mencatat ada virus COVID-19. Kita belajar bersama. Bagaimana menghadapi, bagaimana melihat, bukan hanya para ahli yang perlu belajar. Tapi kita juga belajar saat ini. Belajarlah seumur hidup. Bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan dan kita pakai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana firman Tuhan mampu menguatkan kita pada saat pandemi COVID-19 ini. Hanya firman Tuhan yang mampu menguatkan kita. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari jemaat mula-mula. Permata yang menjalin hubungan satu sama lain. Ini hal kedua. Permata jalin hubungan satu dengan yang lain. Hubungan ini bisa banyak ya. Bisa hubungan spesial, bisa hubungan sahabat, atau bisa hubungan teman dalam persekutuan permata. Artinya bagaimana kita menjalin hubungan bukan dengan orang yang kita kasihi saja. Atau kalau permata bukan dengan orang yang kita cintai saja, tidak. Tapi bagaimana kita bisa menjalin hubungan satu dengan yang lain dalam sebuah persekutuan atau koinonia. Bagaimana kita bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Adik-adikku permata, anak-anakku permata yang terkasih. Mungkin saat ini kita berpikir, bagaimana kami bisa bersekutu? Bagaimana saya bisa memperhatikan orang lain kalau kami tidak bertatap muka, kami tidak bertemu? Bagaimana saya tahu kalau teman saya permata ini sedang mempunyai pergumulan kalau kami tidak bertatap muka? Tapi kita bisa pakai ya media sosial. Saya yakin anak-anak permata lebih jauh, lebih pintar dari ibu. Kita bisa memakai itu untuk bisa saling memperhatikan. Walaupun kita tidak berjabat tangan, walaupun kita tidak bertatap muka, tapi biarlah kita tekun dan sehati dalam saling memperhatikan. Kita perlu tahu bagaimana keadaan teman-teman sektor kita. Jangan-jangan lebih banyak anak permata ya yang sudah dirumahkan. Ternyata kita tidak tahu. Banyak teman kita yang tidak bekerja lagi, bahkan mereka sudah mulai pusing mikirin uang kosnya, bagaimana mikirin apa yang bisa dimakan hari ini. Tapi teman-teman permata yang lain tidak peduli. Tapi kita bisa saling memperhatikan, itu maksudnya ya. Membangun, menjalin hubungan satu dengan yang lain. Hal ketiga, menjalin hubungan dengan Allah. Loh, ini sangat penting juga, jalin hubungan dengan Allah. Jangan biarkan virus COVID-19 ini mengubah imanmu. Amin. Jangan biarkan COVID-19 ini meruntuhkan pengharapanmu. Tetaplah jalin hubungan dengan Allah.
Mari kita imani waktu ini Tuhan mau supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, anak-anakku permata. Tuhan mau supaya kamu lebih dekat dengan Tuhan. Dalam setiap persekutuan doa, dalam penyerahan diri total kepada Allah. Pakailah waktu ini, jangan sia-siakan. Ini menjadi sejarah dalam kehidupan kita. Tiba saatnya nanti kamu menikah, memiliki anak, cucu, kamu bercerita. Dulu tahun 2020 ada virus COVID-19. Banyak hal yang berubah dalam kehidupan kami. Belajarlah untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan biarkan keadaan ini yang merubah kehidupan kita. Dan yang keempat, jalin hubungan dengan dunia. Ya, kalau saya sering lihat ya dalam ceramah kesehatan tentang COVID-19, apa katanya? Ketika kamu menjaga dirimu, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu, tapi kamu menyelamatkan orang yang ada di sekelilingmu dan kamu menyelamatkan dunia ini. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita jalin hubungan dengan dunia. Artinya, ya milikilah sikap peduli. Milikilah sikap untuk peduli terhadap sekeliling kita. Tuhan Yesus memberkati, bertekunlah. Jangan sia-siakan waktu, jangan sia-siakan masa muda, karena tidak akan pernah terulang kembali, waktu akan terus berjalan. Tapi iman kita akan tetap semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Tetaplah bertekun, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, dan doa ini menjadi penutup dalam Bible meeting kita hari ini. Sampai bertemu pada Kamis depan. Tuhan Yesus yang memberkati. Tetaplah setia anakku, tetaplah bertekun. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur ya Bapa, buat kasih setiamu bagi kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang menjadi renungan kami hari ini. Allah ingin kami tetap menjadi anak-anak-Mu yang bertekun. Bertekun di dalam pengajaran firman Tuhan. Bertekun di dalam persekutuan yang bisa kami jalin dengan berbagai cara. Kami mungkin tidak bertatap muka berjabat tangan, tapi dengan sehati kami membangun sebuah persekutuan kami. Bertekun dalam memuji Allah dari tempat kami, rumah kami masing-masing. Dari hati kami. Bertekun di dalam doa. Ajar kami untuk selalu setia. Jadilah kami permata-permata yang bersinar. Bapa yang di sorga, terima kasih buat waktu ini. Pada kesempatan ini hamba mau berdoa buat seluruh anak-anak permata dimanapun berada. Bapa berkati seluruh kehidupan mereka Bapa. Berkati kehidupan mereka. Jagai dan lindungi mereka. Jauhkan mereka dari segala malapetaka. Jauhkan dari sakit penyakit. Jauhkan dari virus COVID-19. Berkati anak-anak permata ini Tuhan. Berkati mereka dalam setiap kehidupan, hubungan. Berkati setiap apapun yang mereka rencanakan. Apapun yang menjadi kerinduan anak-anak Tuhan. Kami percaya Bapa yang mendengar, Bapa yang menjawab. Kalaupun saat ini ada di antara anak-anak kami permata Tuhan, yang sedang dalam pergumulan yang berat, tentang pekerjaan, tentang usaha, tentang teman hidup mereka. Mungkin ada dalam kesedihan, kekosongan hati, kekosongan jiwa yang mereka alami saat ini. Roh Kudus-Mu yang hadir ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus yang memberkati mereka. Roh Kudus yang hadir di hati mereka, yang memberikan semangat luar biasa, yang memberikan ketekunan dalam diri mereka. Berkati anak-anak permata ini Tuhan. Kami juga berdoa buat semua orang-orang kami kasihi, baik orang tua, baik yang tinggal bersama di Kota Batam khususnya, baik orang tua kami yang ada di Sumatera Utara atau dimanapun berada. Kami percaya keluarga besar kami juga diberkati Tuhan, dilindungi dan dijagai Tuhan. Mampukan kami tetap bertekun dan seluruh keluarga besar kami tetap bertekun dalam pengajaran-pengajaran firman Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami akan bertemu kembali dalam ibadah kami. Kamis depan kami percaya, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Terpuji termulia Engkau. Terimalah doa dan permohonan kami ini. Karena kami datang di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Yang sudah mengajari kami berdoa. Mari sama-sama kita berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, kita berdoa bersama. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Salam kasih persaudaraan.